warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erniati, peserta pendidikan program Guru Penggerak Angkatan 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Namun sebelumnya izinkanlah saya mengucapkan banyak terima kasih untuk fasilitator Ibu Ninik Hartati SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Sucipto SPD. Mari kita mengingat satu persatu murid di kelas kita. Ada yang cepat membaca, menyampaikan gagasan dengan lancar, jago berhitung, jago bekerja dalam kelompok, dan lain-lain. Berbagai karakteristik ditemukan guru di setiap hari di kelasnya. Sebagai guru, tahukah kita apa kekuatan mereka? Bagaimana gaya belajarnya? Apa yang menjadi minat mereka? Siapa saja murid yang menyukai belajar berkelompok? Siapa saja murid yang masih perlu dibantu? Seorang guru hendaknya dapat mengelola keberagaman tersebut untuk mengakomodir seluruh kebutuhan belajar murid, sehingga tercipta kelas yang merdeka. Pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan belajar murid. Kemampuan tersebut disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dibedakan menjadi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi hasil belajar. Diferensiasi konten berkaitan dengan materi. Diferensiasi proses berkaitan dengan proses pembelajaran. Dalam kegiatan ini, guru memahami apakah murid akan belajar berkelompok, jumlah bantuan apa yang dapat disiapkan untuk murid, siapa saja murid yang butuh bantuan, dan semua hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan skenario pembelajaran. Diferensiasi produk adalah unjuk kerja murid yang harus ditunjukkan kepada guru sebagai hasil dari pemahaman murid tentang materi. Produknya yang dihasilkan oleh murid beragam sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. Dapat berupa tulisan esai atau karangan, pidato, rekaman, diagram, infografis, lukisan, video, gambar, 3 dimensi, dan lain sebagainya. Sebagai guru paham bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang terbaik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Dalam melakukan praktik pembelajaran berdiferensiasi pada konten, guru mempertimbangkan berbagai kemungkinan termasuk pemetaan kebutuhan belajar murid. Tomlinson 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Kesiapan belajar dapat dilihat dari penguasaan materi sebelumnya oleh murid. Minat murid.
Minat murid dapat menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Misalnya, dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, membuat ice breaking, dan lain sebagainya. Minat murid juga menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Dapat mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Dan minat murid akan menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Profil belajar murid terkait banyak faktor. Beberapa di antaranya adalah 1. Lingkungan belajar. Misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur. Yang kedua, profil belajar murid juga terkait faktor pengaruh budaya. Santai terstruktur, pendiam ekspresif, atau personal impersonal. Yang ketiga, profil belajar murid terkait dengan faktor preferensi gaya belajar murid, visual, auditori, atau kinestetik. Yang keempat, profil belajar murid terkait dengan faktor multiple intelligences, visual, spasial, musikal, body kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, atau logik matematika. Jika di dalam kelas kita ada 32 murid, berarti ada 32 karakteristik. Namun, bukan berarti guru harus membuat 32 macam pembelajaran yang berbeda. Keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya. Belajar merdeka berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat murid harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Konsep itu dibawa oleh Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia dengan harapan tadi gerus perkembangan zaman. Guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran harus menganut sistem Among yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Guru menghargai dan mendorong potensi yang dimiliki oleh murid. Maka guru harus dapat melihat keberagaman, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.